wasallam, Rasulullah pernah ditanya an aksari mayudkhilun nasal jannah, tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Apa yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga? Ini semua mewakili pertanyaan yang ada dalam benak kita semua. Saya yakin semua yang hadir di sini dalam hati yang paling dalam, semuanya mengharapkan dan berkeinginan mendapatkan surga, selamat di tempat yang abadi bersama keluarga kita. Nah, waktu itu Rasulullah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Rasul menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik budi pekerti. Jadi rumusnya seperti ini: takwa Allah secara vertikal, husnul khuluq secara horizontal. Kita tidak bisa selamat hanya vertikal saja. Kita bina ibadah kepada Allah, tapi kepada saudara, teman, kerabat kerja, orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak memperhatikan hak-hak mereka. Ibadah saum Ramadan yang kemarin kita kerjakan itu meliputi dua hal ini. Sampai Nabi mengatakan, man lam yada qaula zur, ada orang yang mampu meninggalkan makan, kan yang namanya saum, yada'u ta'amahu, meninggalkan makanannya, yada'u syarabahu, meninggalkan minumannya, makanannya, yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya. Dia tinggalkan yang ini semua karena Allah secara vertikal. Tapi lam yada qaula zur, dia tidak meninggalkan kata-kata yang menyimpang, berdusta, mencaci, memaki, ngadu domba orang, ngomongin orang. Wal amala bihi, dan juga dia tidak bisa meninggalkan perbuatan zur, menipu, memalsu, mengurangi timbangan, ngoplos barang. Kalau dia seperti ini adanya, ke atas dibina tapi ke samping tidak, Rasul mengatakan falaisa lillahi hajah, Allah tidak membutuhkan kepada orang tersebut fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makanan, dia tinggalkan minuman, tapi tidak bisa meninggalkan hubungan-hubungan yang buruk dengan saudara kita. Kata-kata tidak dijaga, perbuatan tidak dijaga, banyak mendoli, banyak menyakiti. Rasul mengatakan Allah tidak butuh kepada orang tersebut meninggalkan makan dan minum. Kata para ulama, Allah tidak akan menerima ibadah saum orang tersebut. Jadi ibadah saum adalah sebuah ibadah yang menyatukan antara hak Allah dengan hak manusia. Jadi kalau kita terus aja ibadah tetapi kepada saudara, tetangga, bawahan, banyak menghina, banyak menyakiti perasaan orang, jangan-jangan nanti naudzubillah kita masuk kepada hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi tentang muflis. Rasul pernah bertanya, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Para sahabat menjawab, man la dirham wa la mata, orang yang bangkrut yang tidak punya uang, tidak punya harta benda, di situ muflis. Kata Nabi, la, orang muflis yang ada pada kami ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang ke hari akhir bisolatin, mawa pahala salat, wasiyamin, dia bawa pahala saum, wazakatin, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala ke akhirat dari ibadah-ibadah secara vertikal ke kehadiran. Tapi sayang, selain dia bawa ibadah kepada Allah, dia pun membawa kedoliman kepada sesama. Syatama hada, dia pernah mencaci si A. Qadafa hada, dia pernah menuduh si B. Akala malahada, pernah memakan harta si C. Sapaka damahada, pernah mengalirkan harta si E. Doroba hada, pernah memukul si F, dan seterusnya. Jadi secara vertikal dia bina, tetapi secara horizontal dia banyak dolim kepada sesama. Maka Rasul menyatakan, fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka keburukan dari mencaci, memaki, memukul, menuduh, mengambil harta orang, itu dibayarkan dari kebaikan-kebaikan sholatnya, saumnya, zakatnya. Fayu'tu hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, semua dibayarkan. Fa'idha faniyat hasanatuhu,
Apabila kebaikannya sudah habis dipakai bayar, kayak orang yang gajian di pabrik, di perusahaan 1 juta, tapi warung ayah 5, 1 juta itu 5 juta. Dari mana? Satu warung aja sudah habis, bagaimana yang 4 lagi? Kalau di dunia masih bisa tutup lubang gali lubang. Kalau di akhirat semua masalah sudah habis, tapi yang harus dia bayar masih panjang. Ukhida min dunubihim, lalu diambillah dosa-dosa orang yang pernah kita dolimi itu. Summa turiha ilaihi, lalu dilemparkan kepada dia. Summa turiha finnar, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bukan over dosa. Jadi kalau dia masuk neraka, bukan dosa dia juga yang belum terlunaskan kepada mereka. Ini diantara bukti bahwa keselamatan akhirat tidak hanya dibina secara vertikal. Lihat orang-orang di sekitar kita. Jangan ada kata yang membuat hati orang tidak senang. Jangan ada perbuatan perilaku orang yang membuat orang terdolimi. Karena hal seperti ini yang akan kita bayar nanti kehadiran Allah. Maka Rasul mengatakan, siapa di antara kalian punya mazlimah, siapa di antara kalian punya kedoliman, kesalahan kepada saudara, falyatahalal minhul yauma, segera minta dihalalkan pada hari ini, sebelum tidak berlaku lagi uang dinar dan dirham. Maksudnya sebelum datang hari kiamat, mintakan maaf kepada saudara kita. Karena kalau tidak, nanti pada hari kiamat kita akan diambil. Orang yang pernah kita dolimi harus kita bayar, bukan dengan dinar dan dirham, bukan dengan rupiah dan dolar, tapi dibayar dengan amal soleh kita. Seberapa banyak yang mesti kita bayar? Kata para ulama, bi'adlillah, itu akan diukur dengan keadilan Allah. Makanya dalam saum Ramadan kita dilatih. Sampai Rasul mengatakan, ini mru'un qatalahu au syatamahu. Kalau ada orang yang mengajak berkelahi kepada kamu atau mencaci kamu, menghina kamu pada saat bulan Ramadan, apa kita mesti balas mencaci? Rasul mengatakan, faliyakul inni shaimun, ucapkan aku sedang saum. Padahal dicaci, dimaki, ada orang yang mengajak berkelahi, itu biasanya orang, apalagi zaman sekarang, sedikit aja masalah gak ada maaf bagimu. Karena memang setan seperti itu. Dalam surah Al-Maidah, innama syaitanu yuridu an yuqi'a alaikumul adawata wal baghdha. Innama yuridu syaitan, setan hanya menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menimpakan kepada kalian permusuhan, kebencian. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, mencaci kita, itu dalam kitabnya, dalam Tasilul Ilmam, Muhammad Al-Fawjan mengatakan, li'anna nas ba'da nas yadunnu anahu idan lam yantakim walam ya'khud bihaqihi innaha bihi dillah. Sebagian orang banyak berkeyakinan kalau ada orang yang mencaci, memaki, lalu kita tidak membalasnya, lalu kita tidak mengambil hak kita, diam saja, hadihi dillah, ini adalah kehinaan. Dia sudah menghina saya, dia sudah berbuat dolim kepada saya, kalau saya diam saja itu sudah penghinaan. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2588 atau juga dalam At-Tirmidzi nomor hadis 2036, Rasul mengatakan, mazadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang memaafkan illa izzan, kecuali dia akan mendapatkan kemuliaan. Kalau setan tidak, kalau saya memaafkan dia, karena namanya al-afu, yang namanya al-afu kata Imam Al-Maraghi, at-tazawuj an dunubihim, kita memaafkan kesalahan mereka, wa tarku muakhadatihim, dan tidak membalas, ya, ma'al qudrah, padahal kita mampu membalas, bisa membalas, layak untuk membalas, tapi kita tidak membalas. Kata setan, adillah kamu mendapat kehinaan. Balaslah dengan yang lebih, begitu kan zaman sekarang. Tapi Rasul mengajarkan tidak. Allah hanya akan menambah kemuliaan kepada orang yang memaafkan. Banyak hadis-hadis, kalau saya baca di sini tentu waktunya tidak akan cukup. Bagaimana Rasulullah punya sifat pemaaf.
Khudil afwa wa'mur bil 'urf, kata Al-Quran. Jadilah kau pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf. Sehingga banyak musuh-musuh Rasul yang dulu musuh berseteru, tapi Rasul tidak membalas dengan seteru lagi. Rasul balas dengan kebaikan, sehingga yang asalnya jadi musuh dia menjadi sahabat terbaik. Sampai Hindun binti Utbah pernah mengatakan dulu sebelum masuk Islam, gak ada nama yang paling aku benci selain namamu, gak ada rumah yang paling aku benci selain rumah yang ada di situ kamu. Tapi begitu dia tahu bagaimana akhlak Rasul yang mengedepankan al-'afwu, setiap orang yang berbuat buruk Nabi tidak dibalas dengan keburukan lagi. Makanya di dalam hadis yang tadi saya baca di Muqaddimah itu ada komentar yang bagus dari Abdul Qadir Irfan bin Salim. Saya baca dalam kitab Raudhatul Muttaqin. Apa yang disebut takwa Allah dan husnul khuluq? Kata beliau, yang disebut dengan inna adna maratibi husnul khuluq. Sesungguhnya tingkatan husnul khuluq yang paling rendah adalah tarku adannas. Kamu jangan menyakiti orang. Itu husnul khuluq terbaik. Kata-kata nanti keluar bulan Ramadan, 1 Syawal, dan terus jaga ucapan kita. Karena menjaga ucapan bukannya di bulan Ramadan, Pak. Justru setiap bulan kita dilatih. Jaga tarku adannas. Jangan menyakiti orang dengan ucapan dan perbuatan. Itu yang paling rendah. Husnul khuluq tingkat rendah itu, Pak. Husnul khuluq tingkat tinggi apa? Nah, yang disebut husnul tingkat tinggi wa a'laha, dan tingkat tingginya adalah al-ihsan ila man asa'a ilaih. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Coba Pak, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Ini husnul khuluq tingkat tinggi. Makanya dalam surah Ali Imran 133 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh. Hayo segeralah kalian menuju kepada magfirah dan surga Allah yang luas seluas langit dan bumi. Surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang akan menjadi pengisi surga yang besar itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang yang menginfakkan hartanya pada saat dia sedang lapar, pada saat dia sedang sempit, walaupun dia sedang bagaimana sempitnya masih dia bisa bersedekah seukuran dengan kemampuan. Nah, ini yang paling penting. Wal kadhiminal ghaib, orang yang mampu menahan amarah yang pertama. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang yang kedua. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 3 kata para ulama. Pertama, kadhim, tahan nafsu. Jangan dibalas. Kalau sedang saum, ucapkan aku sedang saum. Kalau sedang tidak saum, ingat hadis Nabi. Ya, memaafkan orang, tidak membalas pada kita mampu. Nabi mengatakan izzan, dia akan dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tahan amarah, jangan marah. 2, maafkan. Jangan kita ada kata orang Sunda gantar kekaitan, ingin membalas. Yang ketiga, muhsinin, buat kebaikan. Kalau bisa kita buat baik, itu husnul khuluq tingkat tinggi. Nih, saya baca dalam kitab Bahrul Adab. Dalam Bahrul Adab halaman 142 ada kisah, Pak. Ada seorang ayah punya 3 anak. Kata ayahnya, dia punya mutiara atau punya permata yang sangat mahal. Kata ayahnya, hadhihi jauhara aj'aluha liman ata minkum bi asyrafil a'mal ila yaumina hada. Nih, mutiara atau permata yang sangat berharga ini yang sudah ayah simpan sejak lama. Ayah akan berikan kepada kalian, tapi catatan, siapa di antara kalian bertiga yang datang kepada hari ini pernah melakukan amal yang termulia, yang terbaik? Coba terangkan kepada ayah, amal apa yang pernah kalian lakukan yang menurut kalian itu amal terbagus? Anak yang paling besar mengatakan, ayah, aku ini pernah dititipi barang oleh seseorang yang tidak aku kenal. Dia titipkan barang yang banyak, ayah, kepada saya dengan harga yang fantastis. Tidak ada saksi, ayah, tidak ada surat menyurat tanda bahwa dia pernah menitipkan. Dia menitipkan begitu saja, lalu dia pergi entah kemana dalam waktu yang sangat panjang. Tiba-tiba dia datang kembali, ayah, menagih barang yang pernah dia titipkan.
andaikan saya mengelak dan mengatakan, "Gak pernah kamu menitip barang sama saya." Mana buktinya, mana saksinya, mana suratnya? Kalau di meja hijau kan juga gak akan menang dia. Tapi saya tidak, ayah, ini titipan yang mesti saya kembalikan. Saya kembalikan kepada orang itu dengan utuh, tidak ada yang saya ambil. Ayahnya tersenyum hanya mengatakan, "Hasanan fa'alta ya waladi." Sungguh perbuatan baik yang kamu telah lakukan itu, wahai anak. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua, ayah, saya sedang berjalan di sebuah sungai yang sangat besar airnya. Tiba-tiba ada anak yang tercebur ke situ. Tidak ada orang yang bisa menolongnya. Akhirnya saya menceburkan diri dan saya berjuang melawan derasnya air waktu itu. Sampai orang-orang banyak ketakutan, bahkan ibunya pun menangis hampir meninggal dalam kitab. Lalu saya alhamdulillah bisa meraih anak itu, ayah. Dan saya bisa menyelamatkan anak itu setelah berjuang melalui air yang sangat deras itu. Saya berikan anak itu kepada orang tuanya yang tadi menangis hampir meninggal. Kata ayahnya, "Hadza amalun tastahiqu 'alaihi syukr." Ini adalah amal yang berhak kamu mendapatkan ucapan terima kasih, wahai anak. Ini yang kedua. Yang ketiga, ayah, aku punya musuh yang sangat berseteru denganku. Dimanapun dia bertemu dengan aku, seakan-akan dia ingin membunuh aku, ayah. Dimanapun. Satu ketika saya berjumpa dengannya, tapi di saat dia sedang tertidur pulas di pinggir sebuah jurang yang sangat dalam. Dalam benak saya, ayah, ada kata-kata, biarkan dia. Bukankah dia adalah musuhmu? Dengan dibiarkan, kamu tinggal nunggu aja beberapa saat, pasti akan ada berita tentang kematian seseorang yang sangat mengenaskan. Itu dalam hati ayah, tapi saya tidak. Saya mendekati dia, saya perlahan bangunkan dia, saya selamatkan dia, ayah. Dan akhirnya dia bisa selamat dari jurang yang sangat dalam itu. Si ayahnya tersenyum dengan mengatakan, "Laqad ahsanta anta kulal ihsan ya waladi." Kamu benar-benar telah berbuat baik, wahai anakku. Wa kunta akhuwaika fi hadzal sya'ni, dan kamu telah mengalahkan dua saudaramu dalam bab ini. Kenapa kamu bisa mengalahkan dua saudaramu pada bab ini? Dalam kitabnya, haitsu atfa'a narahikdi min qalbi. Kamu mampu memadamkan api permusuhan yang ada dalam hatimu. Padahal setan yash'alu bainan nas. Setan selalu membangkitkan permusuhan di antara orang-orang. Al-adawah wal baghdha. Wa afauta, dan kamu telah bisa memaafkan. An aladikal apa disebutnya dalam kitab, an aduwikal alad. Kamu telah bisa memaafkan dari musuhmu yang sangat berseteru, yang sangat ingin berbuat kebaikan, keburukan kepadamu. Kamulah yang telah membawakan amal yang terbaik ini, wahai anak. Dan kamulah yang berhak mendapatkan hadiah ini. Kenapa demikian? Karena dia bisa mengalahkan. Sokak orang yang musuh kita, lalu dia akan mendapatkan kebinasaan. Orang mah mungkin mau dianggap berseretkeun masa kalian mengpungkur sare gitu. Tapi dia tidak, dia bangunkan dengan perlahan. Itulah yang disebut dengan al-afu. Ya, jadi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk itu susah. Sampai ada jamaah pengajian bilang, "Ustaz, eta mah hanya Rasul aja yang bisa, kami mah, kita mah semua nggak akan bisa. Masa orang berbuat buruk kita malah berbuat baik kepadanya?" Baik, saya bawakan dua, ini yang terakhir. Saya bawakan dua. Ini adalah bukan Rasul, ini tabi'in. Kata Muhammad Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdhib, ini tabi'in wusta, tabi'in pertengahan. Namanya Ali bin Husain. Dia punya hamba sahaya. Dia berwudu di bawah hamba sahaya yang memakai ibrik kendi berwudu. Gak tahu apa yang terjadi, si kendi itu terlepas. Pasat jauh lalu melukai wajahnya, berdarahlah wajah Ali bin Husain itu. Lalu Ali menengadahkan ke atas kepada orang yang telah copot atau telah lepas kepada hamba sahayanya. Hamba sahayanya membaca surah Ali Imran yang tadi. Wal kadhiminal ghaidh, Tuhan, orang ahli surga yang akan mendapatkan surga besar luas langit dan bumi, orang yang mampu menahan amarah, Tuhan. Dia mengatakan, qad kadhamtu ghaib, ya, saya telah menahan amarah, saya tidak akan marah kepadamu. Wala afina anin nas. Baca lagi dia ayat itu. Tuhan, orang yang ahli surga mah itu mereka memaafkan dosa orang. Iya, saya maafkan kamu, saya tidak akan pernah membalas kamu. Tuhan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik.
Kata Ali bin Husain, udah anti hurratun liwajillah, kamu sekarang boleh pulang dan kamu sekarang merdeka. Coba telah melukai, berbuat salah, diberi hadiah terbesar. Hamba saya kalau dimerdekakan itu hadiah terbesar. Karena nggak akan mungkin bisa berapa kita membayar hamba saya untuk dimerdekakan. Ini Ali bin Husain. Sekarang yang kedua, Muhaimin bin Mihran disebutkan di situ. Ini juga tabi'in. Ketika hamba sayanya membawa wadah yang berisi makanan, kuah yang sangat kental dengan mungkin dengan ya masakannya atau dengan sesuatu yang sangat susah kalau masuk ke pakaian. Dan majikannya sedang mengadakan pesta besar. Majikannya menggunakan pakaian yang sangat-sangat indah dan bagus. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika dia lewat ke depan majikannya, tersandung. Dan wadah yang besar yang berisi makanan itu tumpah ke baju si majikannya. Coba Bapak kalau punya, jangankan hamba sahaya, punya sekarang pembantu berbuat demikian gimana? Hamba saya itu baca hadis ayat yang tadi. Maka ini ayat penting Bapak apalkan. Bisa mengamak wal kadhiminal ghaid. Tapi dari mereka mah tahu ayat orang mah mungkin dibacakan ayat bahkan kalah kalau lama. Sudah kamu berbuat salah malah baca ayat lagi. Tapi dia tidak. Saya akan tidak akan marah. Wal afina anin nas, Tuhan maafkan, saya maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah, kamu pulang dan kamu merdeka. Ini dilakukan oleh dua tabi'in kepada hamba sahayanya yang notabene pernah berbuat salah dan merugikan. Yang seharusnya dia bisa menghukumnya, yang mampu. Ya, tapi maaf ikhwati man rahimakumullah, bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh membalas kesalahan orang yang berbuat buruk. Karena dalam surah Asy-Syura juga ada walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang apabila didolim mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan memang balasan yang buruk mah dengan buruk lagi. Ada orang yang dolim, saya meja hijaukan aja biar keadilan nampak. Boleh, silahkan. Tapi faman alfa, siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Jadi tetap walaupun kita bisa dan mau boleh membalas untuk menegakkan keadilan, tapi agama kita telah mengajarkan kalau kamu memaafkan, mazadallahu bi'afwin illa izan, Allah tidak akan menambah kepada orang yang memaafkan melainkan kemuliaan. Memaafkan yang sebenarnya yang seperti ini. Kalau memaafkan pulang Idul Fitri, lalu bermaaf-maafkan kepada tetangga yang lama nggak jumpa, itu mudah Pak. Dia tidak berbuat buruk, kita juga tidak kepada dia. Jadi dengan full senyum, apalagi baju sudah bagus semuanya, makanan banyak, gampil begitu. Coba kita buktikan di kehidupan keseharian. Di saat ada orang berbuat buruk, berbuat kesalahan kepada kita, ingat hadis yang tadi. Karena kata para ulama, hadis ini obat penawar daripada gejolak yang diakibatkan oleh setan. Non penawarnya Pak, mazadallahu abdan bi'afwin illa izan. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang bisa memaafkan kesalahan orang melainkan kemuliaan. Inilah maaf yang sesungguhnya. Inilah maaf yang selalu kita harus miliki dalam hati kita di saat kita bergaul dengan lingkungan, karena bagaimanapun kita makhluk sosial akan berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Pastilah kita berbuat salah kepada mereka atau mereka berbuat salah kepada kita. Kalau kita yang berbuat salah, segera kita mintakan maaf. Kalau mereka yang berbuat salah kepada kita, silahkan terapkan hadis yang satu ini. Kalau kita bisa memaafkan mereka, tidak membalasnya, bahkan bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk, itulah husnul khuluq, tingkat tinggi. Dan itulah yang dijawab oleh Nabi, apa dan siapa orang yang paling banyak masuk surga? Mereka adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik budi pekerti. Itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan 1 bulan lamanya kita melatih diri untuk menahan, bersabar. Mudah-mudahan di bulan 11 bulan yang akan datang ini bisa kita terapkan maaf yang sesungguhnya. Memberi maaf yang sebenarnya adalah memberi maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita, berbuat buruk kepada kita. Apalagi lebih tinggi, kita bisa berbuat baik ya kepada mereka, orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah kita. Kita saling mengucapkan doa hari ini, bukan bermaafan yang paling pokok, walaupun maaf dimanapun bisa, kapanpun bisa. Yang terbaik adalah pada saat Idul Fitri, para sahabat selalu mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa
yang senantiasa kita panjatkan. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga jauh. Tetangga jauh. Kan ini? Ada. Oh, gitu. Asit. Asit. Kenalnya. Kenal ya. Bakal rumah bapaknya. Kenal. Jarang lihat di mana? Hah? Sekolah di mana? Man mana? Man 2. Cipadung? Ah, lulus. Oh. Terima di Brawijaya. Oh, gitu. Alhamdulillah. Oh, geniaan Pak Farel. Ini, cuma kan. Ada kalam. Pak Farel sudah pulang? Enggak. Saya juga enggak. Ya, ya. Siap. Haji. Wah, mantap nih. Oh, udah nggak mau udah deh. Ayo. Kenal dulu ini selamat hari raya Idul Fitri. Ya. Mana ada sih? Ada lagi. Oh iya. Nasi. Oh ini nih terima ya ceritanya. Tidak anak itu. Kapan berangkat? Biasanya sih September ya. Agustus September ya. Oh lama ya? September Agustus. Kan nanti habis itu masih ada PTN, jalur mandiri. Nah, itu selesai dulu itu ya. Nanti udah selesai baru kuliahan. Lumayan Malang ya. Ambil apa? Anak saya juga sama di Solo. Kalau ya gitu aja. Ayo Ji. Ayo. Belakang. Depan. Ah iya. Duluan. Simak banyak kan Bu berapa? Masih di rumah aja di rumah. Ya ada pohonnya, ayo ke sana. Nah, ke sana. Enggak sini. Ke sana. Sini piringnya, Ini. Mobil mana mobil?
parkir sana. Belakang. Ambil dulu. Ayo. Iya, iya. Baik, ini ada Faizin. Maafin, Mbak. Bu, ya Bu. Bu, ya Bu. Mana nyonya? Ada depan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا